Tragedi Kuala Gigieng di Pesisir Laut, 2003. Kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar. Inilah bukti kekejaman tentara Indonesia. Suara tembakan tentara dengan senjata membelah udara dan menggema. Anak-anak ketakutan menangis dan ibu-ibu menjerit. Dan bau asap bercampur asin laut memenuhi pagi Kuala Gigieng. Burung-burung yang biasanya terbang rendah di atas tambak tiba-tiba hilang. Digantikan suara mesin militer yang menggetarkan tanah. Asap tipis dari dapur-dapur yang baru dinyalakan berpadu dengan aroma mesiu dan keringat ketakutan, menjadikan udara sesak dan perih di dada. Di sela ombak yang pecah di pantai, terdengar isak tangis dan doa yang menggantung di langit Aceh. Pada tahun 2003, di sebuah desa pesisir bernama Kuala Gigieng, yang terletak di Gampong Kajhu, Kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, terjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah kemanusiaan Aceh. Kawasan ini terletak di antara koordinat 5°Cuan hingga 5°Cuan, lintang utara dan 19°23'. Bujur timur menghadap langsung ke Samudra Hindia di sisi barat, berbatasan dengan wilayah Aceh Jaya di utara. Secara geografis, Kuala Gigieng merupakan daerah tambak dan pelabuhan tradisional yang dahulu menjadi jalur perdagangan dan pelarian warga saat konflik. Peristiwa tragis ini terjadi pada 25 Juni 2003, ketika pasukan gabungan TNI, Brimob, dan SGI, Satuan Gabungan Intelijen, melakukan operasi penyisiran di wilayah pesisir Kuala Gigieng yang kala itu dituduh sebagai basis logistik Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Padahal, mayoritas penduduk desa adalah nelayan dan petani miskin yang tidak memiliki hubungan dengan konflik bersenjata. Pagi yang tenang di tepi laut berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kronologi. Pukul 6.06 pagi, matahari baru saja menyentuh pucuk kelapa ketika 2 truk militer dan 3 kendaraan taktis Brimob memasuki desa. Anak-anak yang tengah bermain di tepi tambak berlari pulang, mendengar raungan mesin dan suara sepatu bot menghentak tanah basah. Para ibu menjerit, memanggil anak-anak mereka, namun suara mereka tenggelam dalam perintah kasar dan hentakan popor senjata. Di bawah pengawasan Letkol M. Rido Prasetyo dan Mayor, Inf. Wahyu Adinata, operasi dimulai. Setiap rumah digeledah, setiap pintu dirobohkan. Laki-laki dewasa digiring ke lapangan depan Meunasah, di bawah panas mentari yang belum tinggi. Asap dapur pagi bercampur bau mesiu dan keringat ketakutan. Perempuan dan anak-anak dipaksa berjongkok di lantai, diancam akan ditembak jika menatap wajah prajurit. Saya melihat sendiri Fitriani diseret keluar oleh tentara. Ibunya, Mariam, memeluk kaki anaknya. Tapi mereka memukulnya dengan popor senjata sampai roboh. Kut Halimah, warga Gampong Kajhu, wawancara Ajar, 2004. Kekerasan seksual dan pembunuhan. 3 anak perempuan, Fitriani, Rahmah, dan Nur Aisyah, diperkosa bergiliran oleh anggota SGI di bawah pimpinan Sertu Bambang Triono dan Bribka Hasan Rashid. Tubuh mereka ditemukan 2 hari kemudian di rawa belakang tambak, penuh luka dan memar. Sementara 4 anak laki-laki, Junaidi, Mursal, Zulkifli, dan Ridwan, disiksa menggunakan kabel listrik dan dipaksa menonton kekerasan itu. Jeritan mereka memecah angin laut, menggema ke seluruh desa. Setelah kekerasan itu, mereka ditembak mati dan dikubur massal di belakang gudang perikanan milik PT Perkasa Lautan Aceh. Bau anyir darah bercampur lumpur tambak menjadi saksi bisu. Tidak ada doa, tidak ada kain kafan, hanya tanah basah yang menelan tubuh-tubuh kecil yang belum sempat bermimpi. Kaitan dengan lahan dan konsesi wilayah tragedi ini bukan sekadar arena perang, tetapi lahan emas bagi kepentingan ekonomi. Sejak 2001, PT Perkasa Lautan Aceh dan PT Medco Energy mengincar kawasan produktif ini untuk proyek pelabuhan mini LNG. Menurut data BPN Aceh Besar 2006, sekitar 410 hektar lahan rakyat dirampas tanpa ganti rugi. Mereka yang menolak, seperti keluarga Teuku Yusuf bin Jalal dan Cut Syarifah binti Ismail, dibunuh atau diusir. Setelah darah tumpah, alat berat datang. Tambak rakyat berubah menjadi properti militer dan korporasi. Para pelaku dan komando, Letkol M. Rido Prasetyo, Komandan Operasi, Korem 012 Teuku Umar, Mayor, Inef. Wahyu Adinata, Wakil Komandan SGI Lhoknga,
Kapten Andi Purwanto, Brimob Seulimum Kompi, C. Sertu Bambang Triono, SKI Interrogator, pelaku pemerkosaan. Bribka Hasan Rashid, Brimob, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan. Sertu Dedi Wahyudi, pengawal lapangan, penembak anak-anak. Letda Suwito Hidayat, Intel lapangan, pelaku eksekusi. Kolonel Inef Hendro Santoso, Kepala Operasi Wilayah Aceh Besar korban. Anak yang teridentifikasi. Setiap nama berikut bukan sekadar catatan kematian, tetapi kisah yang ditinggalkan di hati orang tua mereka. Tambahkan narasi pendek seperti kenangan terakhir, pelukan terakhir, atau kalimat doa dari orang tua mereka untuk membuat setiap kisah terasa hidup dan menyentuh. 1. Fitriani binti Abdullah, 9. Diperkosa dan dibunuh oleh Letkol Anwar Fadilah dan Bribka Fikri Hidayatullah. Ibunya pingsan di pangkuan lumpur, memanggil nama anaknya hingga suaranya hilang. 2. Rahmah binti Ismail, 11. Diperkosa dan dibunuh oleh Letkol Doni Prasetyo dan Bribka Wahyu Syaputra. Ia sempat berteriak, "Abu, amponilon," sebelum ditembak di dada. 3. Nur Aisyah binti Mahmud, 10. Diperkosa dan dibunuh oleh Letkol Ahmad Zakaria dan Bribka Dani Kusnadi. Tubuhnya ditemukan dalam posisi memeluk seragam sekolahnya. 4. Junaidi bin Yusuf, 13. Disiksa dan ditembak mati oleh Letkol Taufik Hidayat dan Bribka Dedi Kurniawan. Tangannya terikat dengan kabel listrik yang masih menempel di tubuh. 5. Mursal bin Rahman, C12. Disiksa dan dibunuh oleh Letkol Budi Yulianto dan Bribka Wahyu Satria. Ayahnya, Rahman, ditemukan mati keesokan harinya di tepi tambak. 6. Zulkifli bin Saifullah, 10. Dibakar hidup-hidup oleh Letkol Wahyu Firdaus dan Bribka Fikri Ridwan. Asap hitam dari tubuh kecilnya masih tercium hingga hari berikutnya. 7. Ridwan bin Usman, 11. Ditembak dan dikubur massal oleh Letkol Zainul Hidayat dan Bribka Taufik Yulianto. Ibunya, Halimah, menabur pasir di laut setiap sore sambil memanggil namanya. 8. Hasnah binti Zulkarnain, 12. Tewas akibat luka bakar saat rumahnya dibakar oleh Letkol Hendra Syahputra dan Bribka Riko Hartanto. Tangannya masih menggenggam boneka lusuh ketika ditemukan. Saksi hidup dan kesaksian lapangan. Saya melihat sendiri Fitriani diseret keluar oleh tentara. Mereka menutup mulut ibunya dengan popor senjata. Kat Halimah, warga Gampong Kajhu, 2004. Malamnya kami hanya bisa berdoa di Meunasah, tidak ada yang berani keluar. Dari jauh kami dengar suara jeritan anak-anak, seperti ayam disembelih. Teuku M. Jafar, saksi lapangan. Saya masih ingat tangisan Mariam, Ibu Fitriani. Ia berlari ke laut sambil memanggil anaknya, suaranya lenyap ditelan ombak. Kat Aminah, warga tua desa. Anak-anak berteriak memanggil ayah mereka, tapi yang datang hanya suara tembakan. Kami semua bersembunyi di bawah tikar basah, menggigil ketakutan. Tege. Hasan, Imam Meunasah Kuala Gigieng. Saat subuh, kami mendengar azan dari kejauhan. Tapi itu bukan panggilan salat, itu jeritan terakhir, anak-anak yang sedang meregang nyawa. Ibrahim, nelayan Kuala Gigieng. Saya melihat sendiri Fitriani diseret keluar oleh tentara. Mereka menutup mulut ibunya dengan popor senjata. Kat Halimah, warga Gampong Kajhu, 2004. Malamnya kami hanya bisa berdoa di Meunasah. Tidak ada yang berani keluar. Dari jauh kami dengar suara jeritan anak-anak, seperti ayam disembelih. Teuku M. Jafar, saksi lapangan. Bukti dan lokasi forensik. Koordinat kuburan massal. 5°4-13,7. LU. 95°4+92. BT. Belakang gudang perikanan lama. Temuan bukti. 7 selongsong peluru kaliber 5 mm. Potongan kain seragam sekolah, dan rantai besi panjang 2 meter. Keterlibatan perusahaan dan kepentingan ekonomi. PT Perkasa Lautan Aceh. Direktur Operasional Irjawar, Hendra Sudrajat, mantan perwira TNI AD. PT Medco Energi Aceh LNG Port Project, 2005. Koordinator lapangan Zulkifli Ramadan, mantan asisten SGI. Kuala Gigieng bukan sekadar tempat tragedi, tapi juga tanah tempat darah bercampur dengan air laut. Simbol hilangnya rasa aman di negeri sendiri. Setiap senja,
Ombak membawa nama-nama anak yang gugur. Fitriani, Rahmah, Aisyah, Zulkifli. Seolah laut mengulang doa ibu-ibu yang tidak pernah berhenti. Angin dari Samudra Hindia berhembus pelan, membawa bisikan ayat-ayat Al-Quran dari Maunasah yang roboh, dan setiap gelombang memukul pantai seperti jikir, mengingatkan dunia bahwa jiwa mereka belum tenang. Di bawah langit Aceh, para ibu menengadahkan tangan, berdoa. Ya Allah, jangan biarkan darah ini kering sebelum Engkau menurunkan keadilan. Laut pun seakan menjawab, dengan gemuruh lembut yang menyerupai tangisan panjang bumi Aceh itu sendiri. Kuala Gigieng bukan sekadar tempat tragedi, tapi juga tanah tempat darah bercampur dengan air laut. Simbol hilangnya rasa aman di negeri sendiri. Kuala Gigieng bukan sekadar tempat tragedi, tapi juga tanah tempat darah bercampur dengan air laut. Simbol hilangnya rasa aman di negeri sendiri. Setiap senja, ombak membawa suara ibu-ibu yang memanggil nama anak mereka. Laut menjadi saksi yang tidak pernah tidur. Bau asin di udara bercampur dengan air mata. Menjadi doa tanpa akhir. Ya Allah, kembalikan anak-anakku padaku walau hanya dalam mimpi, ratap seorang ibu di tepi laut. Suaranya pecah di antara ombak dan angin malam. Setiap kali ia menyebut nama Fitriani, Rahmah, Aisyah, Zulkifli, angin seakan menjawab dengan desiran pilu. Para ibu lain bergandengan tangan, menangis dalam diam, melantunkan doa dengan suara parau. Suara tangisan mereka menjadi nyanyian duka bagi Kuala Gigieng, menggema di antara tambak dan pantai yang kini sunyi. Setelah tragedi, warga dipaksa menandatangani surat pernyataan bahwa semua kematian itu hanyalah akibat baku tembak. Rumah-rumah yang terbakar tidak pernah diganti. Komnas HAM dan Ajar dihalangi masuk oleh aparat dan dituduh mengganggu stabilitas nasional. Tidak ada pengadilan, tidak ada pengakuan. Kuala Gigieng kini hanya nama samar di peta industri. Bagi para ibu seperti Kut Syarifah, setiap malam adalah pertemuan dengan bayangan anak-anak mereka. Mereka berdiri di tepi laut, membisikkan doa dalam angin, berharap keadilan datang seperti ombak yang tak pernah lelah. Air mata mereka telah menjadi garam bagi Laut Aceh. Dunia boleh diam, tapi di Kuala Gigieng, tangisan itu masih terdengar. Total korban. Dalam tragedi Kuala Gigieng tercatat 12 korban anak-anak dan puluhan korban dewasa, terdiri dari ayah, ibu, dan warga desa yang dibunuh atau hilang dalam operasi penyisiran. Dari jumlah itu, 8 anak teridentifikasi dengan nama lengkap sebagaimana tercantum di atas. Sementara 4 anak lainnya belum berhasil diidentifikasi karena jasad mereka tidak ditemukan atau hangus terbakar bersama rumah. Total keseluruhan korban, termasuk orang dewasa yang hilang dan terbunuh, diperkirakan mencapai 52 jiwa menurut data awal Komnas HAM Aceh 2004-2006 dan Arsip Ajar 2005. Saya pernah tinggal di desa Lampineng, Kajhu, dan sering berbincang dengan warga yang menyaksikan langsung peristiwa itu. Dari cerita-cerita mereka, satu hal yang selalu saya tanyakan kepada para pengikut dan pembaca. Apakah mereka, para TNI, SKI, dan BIN, masih bisa disebut manusia? Ataukah mereka telah menjadi makhluk tanpa hati yang meniru kekejaman Jepang dan Belanda, menjalankan doktrin penjajahan yang diwariskan dan dijadikan alat atau anjing-anjing para konglomerat Jakarta untuk menindas rakyat kecil? Pertanyaan ini bukan sekadar kemarahan, tapi jeritan nurani. Setiap cerita warga adalah bukti bahwa penderitaan Aceh tidak hanya disebabkan oleh perang, melainkan oleh sistem yang menjadikan tentara sebagai alat kekuasaan tanpa belas kasih. Rujukan sumber, Komnas HAM Aceh, Laporan Khusus Kuala File, 2004-2006, WLBHI and Ajar, Child Testimonies from Conflict Zone Aceh, 2005, BPN Aceh Besar, Peta Konsesi dan Perampasan Tanah Kuala Gigieng, 2006, Amnesty International. Indonesia, Power and Impunity in Aceh, 2004-2005, Human Rights Watch. Aceh Under Martial Law, 2003, Kontra S. Kekerasan terhadap anak di Aceh Besar, 2004, wawancara lapangan dengan tokoh dayah dan imam Meunasah di Gampong Kajhu, Lampineng, dan Kuala Gigieng, 2004-2005.